Terima kasih yang telah bersharing tadi. Semakin mendekat pada tujuan, Yesus dia adalah Mesias yang sejati. Tetapi dalam gerakan kalangan orang banyak dia disalahpahami dan orang melihat dia adalah Mesias yang menggulingkan pemerintahan Roma. Demikian juga dengan murid-muridnya. Jadi Yesus setiap melakukan mukjizat menahan mereka untuk diberitahukan, sebab dia bukan Mesias yang mereka inginkan di dalam hati, Mesias yang ada di dalam hati mereka. Dan kalau rahasia ini diberitahukan, tidak ada orang yang percaya dia adalah Raja yang mulia, dia yang akan mati di kayu salib untuk menggenapi misinya dan identitasnya. Banyak orang yang tidak dapat terima. Petrus waktu dia mendengar jangan pergi ke Yerusalem, mungkin kita juga akan berkata demikian. Kalau kita dengan aman jadi orang Kristen itu dapat, tetapi janganlah pergi ke Yerusalem. Janganlah kami memikul salibmu. Janganlah menyuruh kami memikul salibmu. Sangat menakutkan. Sangatlah berat. Ini adalah misimu, bukan misiku. Ini yang hendak engkau genapi. Tapi ini yang harus kami singkirkan. Dan perkara ini di kitab Markus disebut dengan rahasia Mesias, rahasia dari dia. Tapi bukan berarti dia bukan Mesias, tetapi dia Mesias bagi orang banyak. Hari ini di pasal 15 seluruhnya pun terbuka. Sesungguhnya dia adalah Raja yang diangkat, yang diurapi oleh Allah, Mesias yang diurapi, Raja Mesias. Yesus menyatakannya kebenarannya di salib, yang membuat murid-muridnya pada mundur, dan yang sisa, yang orang-orang tertinggal akan mempertawakan dia. Ini Raja Mesias, suruhlah malaikatmu untuk menyelamatkan dirimu. Bukan hanya menghina dia, tetapi menyembunyikan keheranan dalam hatinya, sebab perbedaannya sangat jauh. Yesus tidak seperti yang kita inginkan Yesus, tapi Yesus tahu siapa dia. Dia tahu identitasnya. Dia tahu dia adalah rahasia yang hari ini ia buka. Selama 30 tahun menjadi manusia, memikul rahasia hidup, pada waktunya yang tepat dinyatakan, kalau ini adalah aku, suatu hari kamu tahu kalau kamu akan menjadi raja. Bukankah kamu akan gembira dan memberitahu orang banyak, oh rupanya aku raja yang diurapi. Aku adalah Raja Mesias yang diurapi, penuh dengan kegembiraan. Tetapi kita melihat kesabaran dari Yesus, melihat pengendalian diri dari Yesus. Dia tidak satu kata pun ia katakan, sehingga agak murid-muridnya jangan salah paham dalam mengenali dia. Pada saat Petrus 3 kali menyangkal Yesus anak Allah, engkau adalah anak Allah, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup,
anak Allah yang diutus. Yesus membawa mereka 3 orang di atas bukit dan berubah rupa, menyatakan kemuliaan Mesias. Pada saat Yesus bangkit kembali, pada saat dia naik ke langit, kemuliaan ini tidak membawa jarak yang tidak membawa satu jarak yang jauh. Rupanya Mesias harus demikian, dia harus menderita di salib. Ini adalah rahasia, tetapi di kayu salibnya semuanya dinyatakan. Dan hari ini kita melihat Markus pasal 15 yang disampaikan oleh Pastor Hokit dengan tema rahasia dari Mesias, dan kesimpulan dinyatakan membawa perubahan di salib. Yesus tidak mau di suatu yang tidak tepat menyatakan dirinya, sebab orang akan banyak keinginan. Engkau adalah Raja Yahudi. Engkau membawa kami untuk memberontak pemerintahan Roma. Tapi akhirnya Yesus juga mati di bawah di bawah pemberontakan dalam pemerintahan. Tapi di sini dia pun waktu dia meninggal, dengan di atas di kepalanya juga tertulis Raja Yahudi. Dia adalah Mesias Yahudi, Raja Yahudi, tertulis di papan. Di dalam mahkamah pengadilan di Roma, dia tidak menyembunyikan rahasianya dan juga tidak takut akan kesalahpahaman. Yang ia takut adalah emosi yang dipengaruhi oleh setan yang dari awal hingga akhir membawa kesalahpahaman. Pada akhirnya kedua kali Pilatus bertanya kepada dia, apakah engkau yang kamu disebut Raja Yahudi itu? Dia jelas menjawab dan tidak menghindar. Itulah yang engkau katakan itu benar. Akulah Mesias yang diutus, yang diurapi, yang membawa keselamatan, sang pembawa keselamatan. Ya, engkau sendiri mengatakannya. Tetapi tuduhan-tuduhan dari imam-imam kepala tidak didapati. Kita lihatnya rahasia dari Raja Mesias ini, tidak ada satu pun tuduhan yang ada padanya. Yesus di hadapan menyatakan akan identitas dirinya. Yang punya telinga hendaklah mendengar. Seperti perumpamaan penabur nabi yang mendengar kerajaan kerajaan Mesias ada padanya, tetapi banyak orang yang tidak mengerti terhadap Yesus, membawa satu yang mengherankan. Pilatus sulit untuk menarik kembali tuduhan. Yesus tidak membawa satu pemberontakan, tidak membawa orang untuk memberontak. Dia juga bukan pemimpin dari suatu partai politik. Jadi tuduhan orang Yahudi tidak didapati pada Yesus dan ingin membebaskan Yesus. Di ayat ke-9, Pilatus pun bertanya, apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan Raja Yahudi ini? Kalau dia ada Raja Yahudi yang
orang yang diurapi, apakah kamu supaya aku kubebaskan, tetapi mereka tidak mau. Inilah kesalahan, kesalahpahaman dalam hidup kita. Kita bisa menyembah dia sebagai raja, tetapi pada saat dia menderita, Pilatus bertanya, apakah aku kembalikan kepadamu supaya ku bebaskan kamu kepada orang Yahudi? Tapi mereka menginginkan lebih baik Barnabas, tidak mau raja Yahudi ini. Pilatus hatinya sangat jelas. Ini adalah tuduhan baginya. Di dalam hati Yahudi, dia bukanlah raja. Yang membuat kekecewaan bagi orang Yahudi, dia tidak bangkit untuk mengalahkan atau menggulingkan pemerintahan Roma. Dan ketiga kali lagi Pilatus berkata di ayat 12, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kusebut raja orang Yahudi ini? Mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Sesungguhnya dia bukan Mesias yang di hati orang Yahudi, tetapi Mesias yang membuat kekecewaan. Kita setiap orang mengenal Yesus. Kita punya keinginan sendiri. Aku ingin berkat dari Yesus. Aku ingin Yesus berdoa untukku. Aku ingin Yesus tolong aku ini, tolong aku itu. Seperti Yesus Mesiasku, tetapi akulah yang pengendali, yang kita sebut jiwa pembeli. Aku pingin produk ini yang terbaik apabila aku tidak usah membayar uang. Berkati anakku bisa menikah, berkati keluargaku. Di dalam hati kita banyak Mesias palsu. Kalau harus menyalibkan Mesias bagi kita, apalagi harus memikul salib mengikuti dia, kita pun tidak mau. Kita sampai di poin kedua, 16 sampai dengan 20. Serdadu satu memberikan mahkota yang palsu bagi Mesias. Kamu adalah Mesias, kamu adalah raja, kami memberikan mahkota bagimu. Tetapi itu adalah mahkota duri, dan juga memakainya dengan jubah ungu. Sepertinya ada benar seperti jubah seorang imamat. Ayat 18, bagaimana mereka meremehkan dia. Salam hai raja orang Yahudi. Semuanya di sini kita lihat putar sana putar sini berubah. Suasananya disebut seperti Mesias, tetapi serdadu-serdadu mengolok-olokkan dia. Pemerintahan Yahudi ingin menyalibkan dia. Pemerintahan Roma hendak menyalibkan dia. Orang-orang Yahudi seperti membawa seperti bara, dimakan tidak, dilepas tidak, sesungguhnya tidak tahu apa yang harus diperbuat terhadap dia. Dan dari serdadu Roma melakukan apa yang tidak dilihat oleh serdadu Yahudi, mengolok-olokkan dia, meludahi dia, dan memukul dia dengan bulu. Raja orang Yahudi seluruhnya diolok-olok. Demikian Yesus kita diolok-olokkan.
Dia tahu akan misinya, dia tahu akan identitasnya. Dia tidak menyangkal dirinya sendiri, dan juga tidak menyangkal orang-orang yang salah pahami terhadap Mesias. Dia tidak jual beli. Poin yang ketiga, Yesus berjalan di jalannya salib. Di situ ada satu alasan mengapa ia dihukum di ayat 26. Dengan alasan ia dihukum, disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Dari Yesus dia mengajar sampai dia disalibkan. Kita bisa untuk merenungkan kapan waktunya dia bukan raja orang Yahudi. Dia memberi kenyang 5.000 orang, menyembuhkan orang lumpuh, orang buta. Dia membangkitkan orang mati. Dia membawa kuasa Allah. Dia adalah kerajaan Allah. Dia adalah Mesias. Tapi hanya waktu dia menyembuhkan orang sakit seperti orang kusta, jangan beritahukan kepada banyak orang, cukup diberitahukan kepada imam besar. Tetapi orang-orang tidak mau mendengar sebab terlalu bergembira. Seketika kusta yang sudah bertahun-tahun seketika disembuhkan. Banyak orang yang demikian, banyak mengalami mujizat, tetapi dalam hatinya bukan dengan yang terukir rasa syukur di dalam hati sanubari. Hanya apa yang aku inginkan, ia mewujudkannya. Mengolok-olok ke Mesias secara terbuka. Dia menuju salib dan disalib di tempat situ. Salib Mesias ditinggikan. Tetapi orang-orang yang membenci Yesus, yang iri kepada Yesus, masih tetap mengolok-olok dia. Di ayat 29, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggeleng-geleng kepalanya. Hai, engkau mau merubuhkan bait suci, mau membangun kembali dalam 3 hari? Turunlah dari salib itu, selamatkan dirimu. Sesungguh mereka tidak mengerti apa yang dimaksud oleh perkataan Yesus. Dia hendak merubuhkan bait suci, 3 hari dibangun kali. Dia mengatakan bahwa dia akan mati, bait yang dirubuhkan, dan 3 hari dibangun kembali. Dia 3 hari bangkit sekali. Dia yang membawa keselamatan bagi di bumi. Jalan Mesias, jalan Raja. Orang-orang terus mengolok-olokkan dia. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Waktu kita berdoa seperti Allah tidak mendengar doa kita, ada kalanya kita pun akan mundur. Kalau kamu tidak peduli padaku, aku tidak menganggap kamu sebagai Allah. Dia tidak tahu jalannya Mesias. Ada kalanya Allah menyuruh kita belajar untuk taat dan juga percaya seperti Yesus, bukan menampilkan diri sendiri atau mendapatkan apa yang diri sendiri ingin, tetapi jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Ayat 32 ini terhadap hukuman bagi kesalahan dalam hukumannya. Raja Israel, Mesias Kristus. Kita lihat di sini. Di sini bukan hanya disebut dengan Israel, tetapi Mesias. Mesias dalam bahasa Ibrani, supaya kita lihat dan percaya.
Ada kalanya kita pun bisa berkata, pernahkah kamu mendengar orang yang belum percaya Tuhan berkata, kalau Allah dari langit berbicara dengan keras, maka aku percaya. Kalau aku memberikan pertanyaan kalau tepat, aku percaya sama dia. Tapi adakah Yesus turun dari salibnya? Dia tegar dan memberi dirinya untuk disalib. Kita pun tahu bukan orang lain bisa menyalibkan dia, tetapi karena dia taat menyerahkan dirinya sebagai Mesias yang mati di salib. 33 kemudian sampai 39. Dan apakah ini yang membuka identitas Mesias, yaitu kematian? Ini adalah kesimpulan dari perkara itu. Dia disalib dengan nyaring. Dia berseru, di seluruh telah, di seluruh bumi digelup, direduki dengan kegelapan dan meliputi seluruh daerah itu. Dia di situ berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan di situ dia menyerahkan nyawanya terhadap Allah. Dia menyerahkan dirinya. Ini semua oleh karena demi kita. Kita tidak tahu diri kita kita cuma tahu kita ditinggalkan, atau kita cuma tahu orang yang disakiti menyakiti orang lain. Dalam perasaan yang gagal, dia tidak ragu untuk meninggalkan orang lain, tetapi Yesus, dia bisa merangkul, ditinggalkan demi untuk kita, menanggung kita, bahkan ditinggalkan oleh Allah. Di ayat 37, berserulah Yesus, suaranya nyaring dan menyerahkan nyawanya. Dan ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Di sini rahasia Mesias terbuka. Lewat tabir bait suci memberitahukan siapa Yesus tidak lagi menjadi rahasia, tidak lagi tersembunyi. Penderitaan, kematian seluruhnya diteguhkan oleh Allah. Cuma satu orang yang lihat menjelak dengan jelas dan mengerti, yaitu kepala pasukan. Waktu melihat Yesus demikian, ia melihat matinya demikian dan berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Dia orang Roma, bukan orang Yahudi. Dia adalah kepala pasukan, bukan orang yang memimpin untuk melakukan hukuman. Hatinya sangat tergetar. Dia tidak berkata dia adalah penjahat yang dihukum mati, tetapi dia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saya merasa dia dijamah oleh Roh Kudus, mengerti identitas ini. Yang dia lihat, dia bukan orang yang penuh dengan disalib, tetapi dia sungguh anak Allah yang mati bagi manusia. Ayat ke-6, 40 sampai dengan 47. Tetapi kisah seperti berhenti di sini, tapi ini memperkenalkan orang-orang yang disalib pertama.
kepala pasukan Roma, 40 juga para perempuan yang melihat dari jauh, atau boleh dikatakan dari perkumpulan orang yang di situ. Di sini ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses, serta Salome. Para perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea sampai ke Yerusalem. Mereka adalah orang-orang yang menjadi saksi dan mengerti apa yang dimaksud dengan Mesias. Kemudian ayat 43, orang yang mempunyai identitas jabatan yang bernama Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar seperti, yaitu kita seperti anggota DPR. Yesus yang dijatuhkan di sini mempunyai arti makna Yusuf yang menanti kerajaan Mesias dengan berani menghadap kepada Pilatus untuk meminta mayat Yesus. Jadi di sini ada kepala pasukan, ada para perempuan, dan juga Yusuf orang Arimatea, orang-orang yang menanti kerajaan Allah, kerajaan Mesias. Pilatus mengizinkan dia membawa mayatnya Yesus dan menguburkannya. Dengan berani dia menggunakan identitasnya dan juga mengurapi tubuhnya Yesus dan membungkusnya dengan kain lenan dan membaringkan dia di dalam kubur. Ya, kalau dulu dibilangkan kalau mengurapi, atau mungkin ini hanya yang sederhana saja sebab hari Sabat hampir tiba. Tapi semua orang ingat akan kuburnya ini. Maria Magdalena dan Maria ibu Yose melihat di mana Yesus dibaringkan, menanti kerajaan Allah, mengenal Mesias sendiri, dengan tangan sendiri menguburkan dia. Apa yang mereka lakukan? Mereka percaya apa yang Yesus katakan, bahwa 3 hari ia akan bangkit kembali. Tapi mereka tidak seluruhnya percaya perkara yang orang yang bangkit kembali dari kematian. Tapi apakah sungguh mereka, kalau kita kembali dari firman, tapi apakah mereka seluruhnya percaya? Murid-murid Yesus, mereka punya telinga mereka mendengar, tetapi apakah hati mereka mengerti? Ini perlu proses. Kita jangan mentertawai para murid, sebab kita pun demikian. Kita pun berulang kali mendengar. Kita perlu waktu, perlahan-lahan kita akan mengerti. Dulu waktu saya membaca ini, saya tidak menggunakan dari segi Mesias untuk melihat, tetapi hari ini Roh Kudus memberitahu, mewahyukan seluruh rahasia harus dibuka. Dia adalah Mesias, dia adalah anak Allah yang tiada yang disembunyikan,
kematiannya menyatakan bahwa dia adalah Mesias yang sejati, dan juga kematian bukan tanda koma. Dan bagi orang Kristen ini sangat percaya bahwa kematian bukan tanda titik, tetapi dia lebih dulu berada di bawah pangkuan Allah Bapa. Waktu ayah saya meninggal, ibu saya setiap hari membersihkan kuburan. Kadang kadangnya dia merasa sebatang diri, dia pun membersihkan kuburannya. Ada satu kali saya berkata-katanya, dia tidak berada di sini, bukan di Park Fulham, tetapi dia telah bangkit dan berada di Allah Bapa. Dan hari ini ibu saya juga meninggal. Dan kemarin saya mendapat berita rekan gereja ayahnya juga meninggal. Ini bukan perpisahan yang selamanya, tetapi Yesus berkata, dia yang membongkar 3 hari dia bangkit kembali. Dia bukan Mesias yang terkunci dalam kubur, tetapi dia Mesias yang hidup. Dalam kepercayaan yang sangat spesial dalam kepercayaan kita, kalau dia tidak mati untuk kita, dia tidak bangkit untuk kita, maka agama atau kepercayaan kita hanyalah agama yang mati, kepercayaan yang mati. Tapi dia adalah Mesias yang membawa pengharapan bagi kita. Kiranya kita sangat mengharapkan untuk ayat besok. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Di tahun yang baru, kita memuji Mesias yang mati untuk kita, yang hidup kita. Di tahun yang baru, Tuhan memberikan petunjuk yang baru. Terlebih dahulu kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kita berdoa, Tuhan, kami bisa melihat Engkau dan percaya Engkau. Kami ada Engkau sehingga hidup kami tidak sama lagi. Mari kita berdoa dan juga mengaku Engkau adalah Mesias. Mari kita berdoa, Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau menyelamatkan aku, Engkau menyelamatkan aku, syukur
Tuhan Yesus, terima kasih. 2026 di renungan pagi, Engkau memberi kami melihat Yesus yang mengasihi kami, yang Mesias yang diurapi, yang mati disalibkan untuk kami, di membuka tahun baru. Engkau tidak menjadikan untuk berlarian. Engkau tidak agar kami untuk penuh dengan candaria, tetapi Engkau membawa kami untuk melihat Engkau mati untuk kami disalib. Terhadap tahun 2025, tahun 2026, Engkau kembali membawa kami dari awal, dari nol, untuk merenungkan hubungan kami dengan Engkau, membawa hubungan kami kembali di dalam. Amin. Kita bersyukur pada Tuhan lewat sharing dari khotbah dari Pastor Hokit hari ini. Saya mengundang kita masuk di dalam ayat dimanapun kita berada. Yesus adalah Mesias bagimu dan aku. Kita kembali pada Alkitab. Ada waktu agar kita bisa untuk teduh sebentar. Perlahan kamu baca kembali ayat ini. Pada saat kamu membaca, saya ingin kalian untuk merenungkan di dalam ayat-ayat ini dalam hidupmu. Siapalah Mesias dalam hidupmu? Atau kamu dalam menghadapi Mesias Yesus di banyak kalangan orang banyak? Apakah kamu adalah kepala pasukan? Kamu imam-imam kepala? Atau para perempuan? Atau salah satu dari orang banyak? Kamu adalah Pilatus yang ingin mengambil hati orang banyak, bahkan untuk menyenangkan hati orang kamu bisa melakukan yang tidak adil. Apakah kamu serdatu atau imam-imam kepala? Dari mana kamu datang? Atau kamu bersama kalangan orang sama salah satu dari orang-orang banyak yang mengolok-olok Yesus? Atau orang yang melihat dari jauh? Apakah kamu adalah Yusuf orang Kirene yang ditangkap untuk memikul salibnya Yesus? Atau kamu masih tetap salah satu dari mereka yang mengolok Yesus? Apakah juga kamu adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, Yoses, atau serta Salome yang melihat dari jauh karena takut kamu siang hari kamu tidak berani datang, hanya malam hari baru datang? Atau Yusuf yang berani mengambil mayatnya Yesus untuk dikuburkan, Bapak, di permulaan tahun baru menghadapi Yesus yang menyelamat kami, yang diurapi. Siapalah kami?
saudara semua makin merenungkan siapa dirimu dan berbicara terhadap Yesus. Mengapa kamu merasa kamu dia? Pada saat kamu merasa kamu dia, Yesus berkata apa denganmu? Apa yang harus kamu jawab? Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Tuhan, di tahun 2026, di hari yang pertama, Engkau memberi kami kesempatan untuk ada kala mengoreksi diri kami, ada kalanya kami sangat dengan kesibukan. Terima kasih kami ada waktu untuk teduh di hadapan Engkau. Bukan untuk yang lain, tetapi hanya bagimu.
Ya Allahku, terima kasih. Dan kami setiap orang belum belum ten, belum tentu sama. Ada orang yang dekat dengan Engkau, ada orang yang jauh dengan Engkau. Bapa, sebagaimana kami dekat atau jauh, Engkau bersedia untuk berkata-kata dengan kami. Terima kasih ya Allahku, agar kami bisa berbicara dengan kami dan juga dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di saat itu aku berkata kepada Engkau, aku adalah Maria Magdalena yang ada dari yang telah engkau telah mengusir roh jahat darinya, membebaskan dia, engkau memberikan sukacita padanya. Di dalam diriku begitu banyak akan keterikatan. Engkau yang membebaskan aku, engkau memberikan sukacita bagiku. Tapi pada saat engkau ditangkap, aku hanya mengikutimu dari jauh. Tuhan Yesus, aku juga berkata padamu, rupanya aku juga mengikutimu dari jauh. Tuhan, engkau bertanya kepadaku, mengapa? Aku berkata, sesungguhnya dalamku aku takut. Aku takut, aku tidak ingin ditangkap, aku tidak mau dipermalukan dan diolok-olok. Aku terlebih lagi aku takut jika dicambuk. Tuhan, di dalamku ada ketakutan. Hukuman penderitaan disalib, aku sedikit pun tidak mau diikut serta. Aku tidak ingin disalibkan. Tuhan, pada saat aku menjawab pada engkau marah kepadaku, engkau tidak marah kepadaku, engkau tidak menegurku, tetapi engkau meraba kepalaku. Anakku, aku dengan kasih selamanya mengasihimu. Dengan aku menuntunmu, engkau segera datang dalam mengikutiku. Itu bersamaan juga Yesus, aku mendengar engkau juga berkata kepada saudara-saudari kami dimanapun kami berada, anakku, aku dengan kasihku yang tidak pernah berubah untuk mengasihimu. Siapapun kamu, bagaimanapun hubungan kamu dan aku, dekat atau jauh, walaupun bagaimanapun imanmu terhadapku teguh atau masih goyah, tetapi aku dengan tanganku menggandengmu. Tuhan memegang tangan kita saat dan berkata, aku mengasihimu. Di tahun 2026, hari yang pertama memberitahukan padamu, aku mengasihimu. Bagaimanapun keadaanmu, siapapun kamu, kasihku kepadamu tidak pernah berkurang, tidak pudar. Anakku, bersukacitalah, kuatkanlah hatimu. Di tahun 2026, tahun yang sulit, tetapi juga tahun di mana hidupmu mengalami penuh dengan rahmat, sukacita. Aku merangkulmu, aku yang memikulmu. Kasihku menguatkan kamu lebih dalam lagi, membangun hubungan dengan aku. Dan juga Yesus kembali berkata,
Ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Dan Allah Bapa bersabda, tidak aku tidak meninggalkan anakku. Kamu juga adalah anakku selamanya tidak meninggalkanmu. Di dalam kesulitan tantangan aku tidak meninggalkanmu. Kasih karuniaku cukup Engkau pakai dan melebihi apa yang Engkau inginkan dan pikirkan, sebab aku Allah yang mengasihimu. Di tahun 2006 kita harus belajar dari Yesus. Di masa sulitnya Yesus yang dia utamakan yaitu hubungan dengan Allah. Di salib dia berdoa. Dia sangat mengutamakan hubungan dengan Allah Bapa. Dan kita juga harus connect dengan Tuhan kita. Pada tahun 2026 kita terlebih dahulu terkait connect dengan Kristus, kekekalan Tuhan di tahun 2026, di mana dalam hidupmu kamu rindukan agar Tuhan bisa masuk, ingin bersama dengan Tuhan. Kita berdoa dimanapun kita berada, kita berdoa berkata 2026, Tuhan, aku ada hubungan yang erat dengan, dimulai dengan hubungan dari ketaatan dan terkait dengan Engkau. Mari kita berdoa bersama. Haleluya. Waktu berdoa saya melihat di antara kita orang di masa lalu kamu dipermalukan, bahkan kekerasan seksual dimanapun kamu berada. Hari ini Tuhan berkata tahun 2026 satu jalur ras malu dan luka ini dari hari ini seluruhnya terpuskan dalam hidupmu, sebab Yesus telah menanggung, dipermalukan di salib. Dan Januari 1 Tuhan berkata, anakku, aku membebaskanmu. Anak Allah membebaskanmu. Dan katakan kepada Tuhan, di dalammu ya Tuhan, di tahun 2026 1 Januari, segala yang malu, yang luka, sekarang aku mau terkait dengan Engkau Tuhan. Seluruh di dalam Engkau aku dimerdekakan, disembuhkan. Mari kita bersama berdoa.
kami memuji Kau dan terima kasih Tuhan, Engkau memberikan jalan Mesias. Engkau memberi kami jalan yang hidup. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Haleluya. Saudara semua, mari kita terima berkat. Aku dalam nama Yesus memberkati saudara-saudari semua. Hari ini pada saat kamu mencari Yesus, kamu cari Yesus. Pada hari ini kamu mencari Yesus, engkau mencari Mesias Yesus. Di masa kegelap yang sangat gelap, dia berkata kepada Allah Bapa dan berseru kepada Allah Bapa, dalam nama Yesus aku memberkati di hari yang baru, di tahun yang baru, mempunyai hubungan yang baik yang dengan Allah Bapa dan berdoa kepadanya terkait dengannya. Dia akan mendengar orang melihat direndahkan, tetapi ini jalan yang baru bagimu. Dalam nama Yesus memberkatimu. Amin. Kita bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.